Musa yakinkan penyihir, tongkat rubah jadi ular atas kuasa ya Rabbi, dan tenggelamlah musuhnya di laut. Ini kisahnya Al-Masih, Allah mampu menghidupkan yang mati. Allah atas izinmu ya Allah, yang bisu dapat berbicara. Muhammad di akhir zaman, datanglah beribu mukjizat, yakni Al-Quran, kisah lampau dan kan datang. Sallu alaihi wasallim, dan untuk semua rasul. Sallu alaihi wasallim, dan untuk semua rasul, dan untuk semua rasul. Sayyidah Aminah telah melahirkan. Sayyidah Aminah telah melahirkan. Sayyidah Aminah telah melahirkan seorang bayi. Mengapa kamu berlari tergesa-gesa seperti itu? Sayyidah Aminah telah melahirkan seorang bayi, laksana bulan purnama. Benarkah hal itu? Iya, ayo cepat dan beritahu Tuan Abdul Muthalib, bayi itu kini telah menjadi cucunya yang pertama. Akan saya beritahu dia secepatnya bahwa menantunya telah melahirkan seorang bayi. Sungguh merupakan suatu berita yang besar. Tentunya ia akan memberikan imbalan atas kabar gembiraku ini. Ayo, mari. Nama apa yang akan kuberikan padamu, wahai cucuku? Nama apa yang pantas untukmu? Aku teringat akan suara yang datang dalam mimpiku mengatakan, Muhammad. Muhammad putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Sudah menjadi adat di kalangan bangsa Arab waktu itu, di mana bayi-bayi disusukan kepada para ibu yang datang dari pelosok kampung Badui untuk mengasuh dan mendidik serta membesarkannya di lingkungan padang Sahara selama beberapa tahun lamanya, hingga bayi-bayi itu tumbuh menjadi pemuda perkasa. Betapa malang nasibku ini. Aku akan coba nasibku ini untuk terakhir kalinya. Kiranya aku nanti di rumah Abdul Muthalib akan memperoleh apa yang aku inginkan. Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan? Saya Halimatus Sa'diyah. Apakah kamu telah melupakan saya?
Saya mencari seorang bayi susuan dan saya akan bawa ke kampung untuk saya susui dan saya akan asuh di sana. Apakah kamu mempunyai seorang bayi? Apakah tuanmu Abdul Muthalib ada di rumah? Ya, ada. Kalau begitu tanyakan saja kepadanya. Wahai para pengelana, angkutan kita akan segera berangkat. Ayo cepat bergabung bersama rombongan. Ini telah aku temukan seorang bayi hingga aku bisa menikmati rasanya menyusui. Ini segala sesuatunya. Dan jangan lupa, bayi itu sudah tidak berayah lagi. Wahai Bibi Halimah, aku percaya padamu dan tolong jaga Muhammad baik-baik dan jangan terlambat untuk membawanya kemari bersamamu. Jangan khawatir anakku. Sungguh ada cahaya di wajah bayi ini. Aku sangat mencintainya. Hujan pun turun dengan lebatnya. Setelah musim kemarau yang berkepanjangan. Kita hampir lupa akan air hujan. Ya, air hujan. Muhammad, sebuah nama yang bagus. Semoga saja ia membawa kebaikan kepadaku. Kenapa tidak? Ia seorang bayi dari golongan terkemuka lagi terpandang. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Teduh, sungguh teduh wahai langit. Mari Muhammad, ayo bayiku, mari bergabung dengan para pengelana itu. Demikianlah berlangsung beberapa tahun lamanya. Muhammad diasuh oleh Halimah dan dibesarkan bersama anak-anak yang lain. Mereka kini menjadi saudara sesusuanya. Namun, bagaimanapun Muhammad lain dari yang lainnya. Ia yang paling istimewa. Bagus, bagus. Suatu permainan yang istimewa. Ayo Muhammad, main bersama kami. Iya, biarkan dia. Dia tidak suka bermain dengan kita yang satu ini. Iya, dia lebih suka duduk sendirian sambil memandangi langit. Besok aku akan mengunjungi Ka'bah bersama pamanku. Kami akan pergi ke Mekah. Aku juga akan berkunjung ke sana. Iya, saya juga berharap bisa pergi bersama kalian. Di mana akan kusimpan barang-barang dan pakaianku ini? Ya. Akan kutitipkan pada Muhammad. Ia seorang anak yang terpercaya. Ia dapat menjaga harta milik orang lain. Ide yang bagus, tapi Muhammad tidak akan pergi ke Ka'bah dan tidak pula memberikan sesajen kepada Tuhan-Tuhan itu. Mungkin ia tidak ingin mengingat kembali kisah ayahandanya bersama Ka'bah. Kisah apa? Muhammad, di mana kamu? Mari sini bantu saya memerah susu ternak. Apakah kamu mencari Muhammad? Lihat saja, kemana arah burung-burung dan hewan yang jinak itu berjalan, pasti akan kau dapati dia di sana. Iya, saya tahu hal ini. Ia senantiasa memberikan makanannya kepada orang lain, walau terkadang ia sendiri belum makan hanya karena orang lain. Iya Muhammad, seorang anak yang penyantun lagi lemah lembut dan penyayang. Lihatlah bagaimana keberuntungan dari hasil perkebunan kita sejak ia berada bersama kita di sini. Akan tetapi ceritakanlah kepada saya, wahai saudaraku, bagaimana ia jadi yatim? Iya, sebuah kisah. Ayo ceritakan padaku. Ayahanda Muhammad bernama Abdullah. Ia anak terkecil dari Abdul Muthalib. Ia sangat dikasihi ayahnya. Ketika ia telah berjanji akan mempersembahkan Abdullah kepada sesembahan mereka, kaumnya menebusnya dengan 100 ekor unta sebagai ganti. Kemudian Abdullah menikahi Aminah, putri Wahab. Namun ia telah pergi untuk selamanya sebelum Aminah melahirkan Muhammad. Iya Bu, saya makan makanan yang diberikan olehnya. Itu dia di sana, di bawah pohon. Akan saya panggil ya Bu. Muhammad, sebuah nama yang belum pernah ada di kalangan anak-anak kita, bahkan nenek moyang kita. Muhammad,
kemana saja kamu? Kau menjauhiku. Apa nantinya akan kukatakan pada kakeknya? Aku telah kehilangannya sebelum aku mengembalikan ke tangan keluarganya. Setelah ku asuh selama beberapa tahun. Ku bawa Muhammad pagi ini ketika aku berada di puncak Mekah. Ia terpisah dariku hingga aku tidak tahu lagi di mana ia berada. Wahai Tuan Abdul Muthalib. Apa yang terjadi? Sekiranya ia benar-benar hilang, tentunya terputus keturunanku dari putraku Abdullah. Ya Abdul Muthalib, apakah dia ini cucumu? Iya, tunjukkanlah ia padaku. Kami dapati ia berada di puncak kota Mekah. Muhammad, mari ke sini. Ke pangkuan kakekmu sayang. Cepat kemari. Sekarang kiranya saya boleh pergi setelah Muhammad kembali ke pangkuan kakek dan ibunya. Setelah setahun lamanya, sejak kembalinya Muhammad ke pangkuan ibunya, sang ibu membawanya ke Yasrib untuk mengunjungi saudaranya dan tinggal di sana selama sebulan. Bagaimana keadaan Sayyidah Aminah? Ia dalam keadaan sakit parah. Saya khawatir dia akan... Sudahlah saudariku, jangan menangis. Nanti didengar oleh Muhammad. Oh, mana dia si kecil Muhammad? Ia duduk di dekat ibundanya yang sedang sakit. Ia sangat prihatin dan bersedih. Di tengah perjalanan, wafatlah Sayyidah Aminah dan dikebumikan di sana. Kembalilah Muhammad ke Mekah. Kini ia telah yatim piatu. Ia masih sangat kecil. Umurnya kala itu 6 tahun. Kini ia diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Berikan mainan itu. Aku kan hanya pinjam sebentar. Anak kecil ini, sungguh mereka si buah hati. Kek, ajarkan kami sesuatu permainan yang baru ya. Mana sepupumu Muhammad? Kenapa ia tidak turut serta bersama kalian? Kami tidak tahu, Kek. Dia tidak menyukai permainan seperti ini. Ayo kita cari dia. Aduh. Ada apa, Ayah? Kelihatannya Ayah kecapean dan bersedih. Ayah sedang memikirkan Muhammad. Muhammad? Ada apa gerangan? Kondisi kesehatanku kian hari kian menurun. Dan aku khawatir, wahai Abu Thalib. Kalau aku wafat, meninggalkannya sebatang kara. Tanpa ayah dan ibu. Semoga ayah diberi umur yang panjang. Abdul Muthalib pun wafat. Kini beralihlah Muhammad ke asuhan pamannya, Abu Thalib dan putra-putranya. Muhammad masih mempunyai perasaan asing di tengah-tengah kita. Setiap kali kita duduk di hadapan hidangan makanan dan kita pun saling berebutan satu sama lain, ia malah malu-malu. Dia itu berperasaan halus. Tidak mau terlalu membebani keluarga kita. Kita kan sangat mencintainya. Lagi pula sudah kita anggap dia sebagai saudara. Meskipun begitu ia mau bekerja sebagai gembala kambing. Benar apa katamu. Itulah dia sekarang. Sepertinya ia ingin bepergian bersamaku di musim panas ini ke negeri Syam. Apakah engkau akan mengajak ke sana? Iya, tapi tidak sekarang. Ia masih terlalu kecil untuk bepergian sejauh itu. Ketika Muhammad berumur 13 tahun, ia berangkat bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Apa itu? Kenapa ada segumpal awan kecil yang mengikuti kemanapun rombongan itu bergerak? Sudah sampai. Kita istirahat sejenak.
itulah dia, seorang remaja muda belia. Awan itu mengikuti dan melindunginya dari sengatan panas matahari. Kalau begitu, aku harus menemuinya dan berkenalan dengannya. Saudaraku, silahkan minum susunya. Terima kasih, wahai tuanku yang baik. Kiranya saudara adalah paman dari pemuda itu. Siapa? Muhammad? Ya, dia adalah keponakanku. Terus siapakah gerangan Anda? Saya adalah seorang pendeta Buhairah, warga penduduk kampung ini. Mengapa Anda bertanya tentang Muhammad? Perkara yang satu ini, yaitu keponakan Anda merupakan hal yang besar dan berbahaya. Anda harus segera kembali ke negeri Hijaz. Apa? Hijaz? Ya, saya mengenalinya. Saya telah menyaksikan cahaya yang bersinar dari wajahnya dan ada tanda-tanda di punggung tubuhnya. Apa maksud Anda, wahai pendeta? Saya telah mendengar, saya seorang Masehi. Saya beriman kepada Allah. Sungguh telah kubaca dalam kitab suci kami bahwa akan datang seorang nabi setelah nabi kami Isa alaihissalam. Pergilah sekarang juga. Pergi, bawalah keponakanmu itu sekarang juga. Saya khawatir kalau orang Yahudi mengetahuinya pasti akan membunuhnya. Muhammad. Demikianlah Muhammad kembali ke Mekah. Dan setelah beberapa tahun, mulailah kehidupannya di era baru. Sampai masanya tiba kenabian dan kerasulan yang mengemban ajaran Islam yang akan mengajak manusia untuk menyembah Allah yang Maha Kuasa. Muhammad di akhir zaman, datanglah beribu mukjizat, yakni Al-Quran, kisah lampau dan kan datang. Sallu alaihi wasallim, dan untuk semua rasul. Sallu alaihi wasallim, dan